Cipta sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya. Katakan terima sukacita. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup.
Selamat pagi semua, apa kabar? Lama sudah kita tidak bertemu. Saya harap semua kita sehat-sehat di rumah maupun dimanapun kita berada. Kita sudah masuk pada hari yang ke-68 selama PKP dikuat-kuasakan. Dan saya percaya semasa kita di rumah, saya pasti kita semua masih bertenaga seperti dulu. Dan saya percaya melalui dengan PKP ini banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita lalui, baik itu pengalaman bersama dengan keluarga sepanjang 2 bulan lebih ini. Bagaimana rasa kita duduk diam di rumah, dan bagaimana kita punya perasaan semasa kita berada dalam PKP ini. Saya melihat di dalam apa yang terjadi semasa PKP ini, dan di tengah kita sibuk-sibuk dalam keadaan yang berdiam di rumah, bahkan ada juga orang yang mengambil kesempatan mau pergi mencuri kambing, ada juga yang kesempatan orang pergi meragut. Nah, ini yang berlaku. Dan selain daripada itu juga ada juga diwar-warkan bahwa semasa PKP ini banyak kendaraan atas keluarga, dan inilah yang berlaku semasa sepanjang 68 hari ini. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak seperti demikian. Saya percaya kita semua masih merindukan persekutuan dengan Tuhan, di mana doa, di mana firman masih kita baca, masih kita renungkan. Nah, saudara-saudara yang saya iman di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Matius 25 ayat 1 hingga 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan karena atas kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kami. Di mana pada kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk mau belajar mendengar daripada kebenaran sabda firman. Hamba sebagai saluran-Mu pada pagi hari ini, memohon pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Biar semua perkataan-perkataan yang keluar dari bibir hamba, bukan daripada kata-kata yang lahir daripada hati hamba, tapi itu daripada Roh Kudus yang akan berbicara untuk kami semua pada hari ini. Dan biar semua yang mendengar, baik di mana-mana pun mereka berada, biar semua mereka diberkati Tuhan, dikuatkan
bahkan dapat diberi dorongan yang baru melalui dengan kebenaran firman yang kami belajar pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa juga supaya suasana pendengaran kami, Tuhan akan membuka, menyingkapkan firman-Mu di dalam hati kami bersama, supaya kami dapat mengerti dengan jelas bagaimana Tuhan memperingatkan kami tentang suatu masa di mana Tuhan akan datang sebagai mempelai. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Ini doa dan pengucapan syukur kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya mengambil tema yaitu penantian di dalam menyongsong mempelai. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana persiapan mereka menyongsong mempelai. Mari kita lihat kenapa ada yang bijaksana dan kenapa ada yang bodoh. Di dalam ayat firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 3. Matius 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, penyebab daripada gadis-gadis yang bodoh adalah karena mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan penyebab mereka adalah karena mereka kekurangan daripada persiapan mereka adalah hanya tidak membawa sepiam minyak untuk pelita mereka. Dan mari kita lihat kenapa juga ada bijaksana. Gadis-gadis itu adalah 5 dari antaranya bijaksana, dan mereka dikatakan bijaksana karena mereka membawa buli-buli minyak dalam untuk pelita mereka. Dan adakah melalui dengan apa yang difirmankan Tuhan ini, karena penyebab daripada orang yang bodoh itu karena satu perkara saja, mereka tidak membawa sepiam minyak. Manakala yang 5 daripada bijaksana itu, mereka dikatakan bijaksana karena mereka membawa sepiam minyak. Adakah ini patut kalau secara pemikiran manusia bahwa hanya karena tidak membawa satu perkara saja mereka dikatakan bodoh, dan hanya karena mereka membawa satu perkara yang untuk pelita mereka dikatakan bejat? Secara manusia itu tidaklah sesuatu yang serius betul, karena ini perkara hanya mungkin karena kalang kabut mereka akan terlupa, tapi mungkin juga karena mereka tidak mempunyai daripada lebih minyak yang perlu mereka bawa, sehingga mereka hanya membawa pelita mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelita dan minyak itu memang seiringan. Tidak gunanya kita membeli pelita kalau kita tidak membawa minyak, ataupun membeli minyak, dan tidak gunanya minyak kalau tidak pelitanya. Dan kita harus membeli kedua-duanya karena kedua-duanya adalah penting. Dan di dalam pembacaan firman ini, bahwa ini melambangkan bahwa betapa pentingnya kedua-dua perkara itu, yaitu minyak dan pelita. Mari kita melihat apakah penerapan secara rohani melalui dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ke-10 gadis ini adalah bukanlah gadis-gadis yang digambarkan seperti di dalam pembacaan kita, tapi 10 gadis ini adalah melambangkan
gereja Tuhan pada zaman akhir ini. Gereja Tuhan bukanlah sesuatu yang dipanggil bangunan ataupun gedung, tapi gereja Tuhan adalah dipanggil sebagai pribadi ataupun diri kita sendiri. Kalau kita melihat daripada terjemahan aslinya di dalam bahasa Yunani, bahwa gereja adalah disebut eklesia, yang berarti yaitu perkumpulan ataupun dibawa keluar, dan selayaknya yang patut dipanggil dengan eklesia adalah umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan adalah orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menanti ataupun untuk menyongsong Tuhan Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Itu sebabnya gambaran daripada 10 gadis ini, di mana dia menceritakan bahwa pada akhir zaman nanti akan terjadi, akan berlaku seperti demikian. Kalau kita lihat daripada pembacaan ini, bahwa ke-10 gadis ini tidak semua mereka dibawa masuk untuk perjamuan kawin itu. Tapi ke-10 gadis ini terbagi 2, dan sehingga hanya 5 daripadanya yang masuk di dalam perkawinan itu. Dan saya mengingatkan perkara ini, bahwa mungkin juga pada akhir zaman dan gereja-gereja yang dipersiapkan oleh Tuhan ini hanya sebahagian yang akan masuk di dalam kerajaan surga, dan sebahagian yang akan yang tidak akan masuk. Karena Tuhan menjelaskan ini mengenai di perumpamaan ini pada murid-muridnya. Karena ini yang akan berlaku, ini akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat melalui dengan pembacaan ini, saat mereka menyongsong mempelai itu, mereka di dalam menunggu begitu lama sekali, sehingga dalam penantian mereka mengantuk dan tertidur. Nah, saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa tertidur dalam arti kata, dalam secara rohani, ya boleh dikatakan juga sebagai orang-orang yang sudah leka daripada iman percayanya, sehingga tidak menyadari bahwa mereka ini sudah jauh daripada Tuhan. Bahkan tertidur ini mungkin menyebabkan sesuatu perbuatan mereka yang dahulu mereka sebagai orang yang giat di dalam gereja, mereka sudah mulai tidak giat. Dan dahulu mereka mungkin menjadi seorang pemimpin gereja, dan kini mereka tidak akan menjadi pemimpin gereja dan mulai menjauhkan diri daripada memimpin gereja. Dan mungkin juga mereka ini terlibat di dalam pelayanan di dalam, baik itu pelayanan di dalam puji-pujian penyembahan, mungkin mereka sudah tidak akan terlibat. Nah, saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus, dalam arti kata tertidur ini juga boleh juga itu kita katakan bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-6 berfirman, 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ke-6. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba wang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjengkelkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, saudara-saudara yang saya iman dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam keadaan tertidur ini, apa yang firman yang kita baca tadi, bahwa itu kemungkinan berlaku pada orang-orang yang percaya. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya dia sebagai pemimpin, bukan hanya dia sebagai pemimpin pujian penyembahan, tapi mungkin juga adalah semua orang-orang yang beribadah, yang akan berkelakuan seperti yang di dalam 2 Timotius tadi itu. Bahwa keadaan pada masa itu di mana orang sudah mulai tidak mengindahkan gereja, di mana orang sudah lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintaikan keuangan daripada dirinya, daripada orang lain, dan suka menyombongkan diri, dan bahkan anak-anak pun tidak akan menghormati orang tuanya, sehingga semuanya ini dalam keadaan yang kacau, tiada lagi kasih antara sesama. Dan inilah keadaan yang mungkin berlaku dan akan berlaku pada semua gereja yang dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga ada dari kalangan-kalangan gereja yang tidak akan masuk surga karena semua yang perbuatan-perbuatan ini sudah mereka lakukan, dan tidak lagi akan mengindahkan gereja, tidak lagi akan datang ke gereja karena mau memantingkan diri sendiri. Dan inilah keadaan manusia yang sedang tertidur dalam imannya. Dan selain daripada itu, bahwa minyak mereka juga hampir habis. Bagi orang-orang yang bodoh tadi, minyak mereka adalah sudah mau habis, dan mereka mau minta share dengan orang-orang yang punya minyak lebih itu. Tapi mereka bilang bahwa itu tidak cukup untuk mereka semua. Lebih baik mereka pergi membeli minyaknya di tempat menjual minyak. Nah, kalau kita melihat dari segi kerohanian, bahwa di dalam masa-masa terakhir nanti, masa Tuhan akan datang, bahwa kita tidak akan boleh menumpang dengan iman gembala, menumpang dengan iman pelayan, menumpang dengan iman suami, menumpang dengan iman istri, ataupun anak-anak menumpang iman dengan ibu bapa. Semuanya ini tidak akan berlaku karena kita punya iman masing-masing. Tidak sepertinya kita sebagai pemilik kereta, kalau kita pergi suatu tempat dan orang itu tidak punya kendaraan, kita boleh menumpangkannya. Tapi kalau iman adalah hanya kita sendiri yang memilikinya, kita tidak boleh menumpang kepada siapa-siapapun. Kita hanya mau mengendali iman kita sendiri. Nah, kalau kita melihat daripada apa yang pembacaan kita tadi itu, bahwa hanya orang yang lebih minyak saja yang tadi masuk di dalam perjamuan kawin tadi, dan bahwa orang-orang yang tidak punya minyak tadi itu tidak akan masuk. Jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan mengumpamakan perkara ini, karena ini semua akan berlaku suatu hari nanti. Karena Tuhan sudah melihat di mana Dia menceritakan ini tentang masa-masa yang akan datang, masa-masa di mana Tuhan sendiri akan mau datang ke bumi. Dan banyak orang yang mengharapkan iman seseorang, banyak orang menumpangkan iman orang lain, sehingga mereka sendiri yang akan ditinggalkan, sehingga mereka sendiri yang akan kecewa karena persiapan iman mereka kurang sungguh-sungguh, sehingga mereka tidak terikut masuk di dalam perjamuan kawin itu. Dan kalau kita melihat juga mengenai dengan
cerita tadi, di mana pada saat tengah malam itu mereka mendengar suara bahwa mempelai itu datang. Saudara-saudara yang saya mandi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengingatkan ini adalah suatu tanda-tanda. Tanda bahwa suara orang yang mengatakan itu, bahwa itu adalah suatu tanda mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Bahwa banyak hal-hal ataupun banyak tanda-tanda yang akan berlaku, seperti yang kita baca daripada pasal 24 itu, di mana peperangan berlaku, di mana nabi-nabi palsu akan datang untuk menyesatkan, dan di mana ada tanda-tanda di langit juga sebagai tanda untuk mempersiapkan orang-orang percaya menantikan Tuhan Yesus, bahwa dengan tanda-tanda itu mereka akan mau berjaga-jaga. Dan ini suara orang yang mengatakan ini adalah suatu tanda di mana pengantin atau itu datang, dan semua yang menanti-nantikan itu sudah mau mempersiapkan diri. Dan kita melihat banyak tanda-tanda yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Dan kadang-kadang tanda-tanda itu membuat kita sebagai suatu kebiasaan sahaja, sebagai tanda sesuatu yang hanya terjadi karena putaran dunia ataupun alam semesta ini. Kalau kita mengabaikan semua tanda-tanda itu, maka persiapan kita mungkin tidak begitu mantap sekali. Karena kalau melihat daripada gempa bumi sudah berlaku, peperangan sudah berlaku, penganiayaan semua sudah berlaku, dan hanya yang harus kita mau nantikan hanya kedatangan Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus kita mau persiapkan. Sebagai gereja Tuhan, bukan hanya kita menanti begitu saja, tapi kita ada diberi tugasan oleh Tuhan sendiri. Karena kita mempunyai tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan datang ke dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, di mana dinubuatkan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu bagi Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan telah Tuhan persiapkan untuk kedatangannya. Dan kalau gereja Tuhan belum mempersiapkan jalan baginya untuk menyambut kedatangannya, maka sia-sialah semua penyembahan kita selama ini. Maka sia-sialah apa yang kita mau lakukan selama ini. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh balas kasihan. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa kita adalah sebagai imam-imam yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya di dunia ini, untuk mempersiapkan hari kedatangannya. Dan Tuhan akan memberikan satu kekuatan kepada kita, seperti mana di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia mengatakan demikian, bahwa Dia memberi kita kuasa untuk menjadi saksi bagi Dia. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan inilah tugasan-tugasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan
kedatangannya. Bahwa kita ini akan menjadi saksinya untuk bangsa-bangsa yang di luar sana. Menjadi saksi adalah bukan sekadar untuk menyatakan Kristus, memberitakan firman-Nya, tapi menjadi saksi juga adalah untuk memperlihatkan bagaimana sikap, bagaimana kita punya tingkah laku yang dapat membuat orang dipengaruhi. Kalau kita melihat daripada kisah kehidupan jemaat yang mula-mula, di mana mereka banyak disenangi oleh orang, sehingga banyak orang yang bergabung dengan mereka karena daripada gaya hidup mereka, karena melalui dengan persekutuan mereka yang begitu intim sekali, melalui dengan hubungan mereka yang begitu intim sekali, dan ini membuat orang-orang pada masa itu begitu terpikat dengan mereka. Dan untuk masa ini, apakah melalui dengan cara kita bersekutu, cara kita bergaul, cara kita bercakap, orang tertarik dengan kita? Apakah orang-orang di luar sana, begitu indahnya orang-orang yang percaya, ataupun begitu indahnya orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus? Mari kita bergabung dengan mereka, karena mereka begitu baik sekali. Adakah mereka pernah berkata demikian? Saudara-saudara yang saya iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita mau perbaiki untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa walaupun kita ini tidak mengatakan sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu, tapi dari gaya hidup kita, daripada setiap gerak-gerik kita, orang melihat kita, mereka dapat diberkati. Saya begitu diberkati dengan pemberitaan firman oleh Reverend Benjamin pada hari-hari yang lalu, di mana melalui dengan kesaksian beliau, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah memberitakan firman Tuhan itu dengan terang-terangan, dengan bercakap dengan begitu leluasa begitu, tapi dia dapat menyaksikan firman Tuhan itu hanya melalui dengan perbuatannya. Dia menjaga satu orang yang begitu punya penyakit, di mana dia menjaga wanita ini yang punya penyakit kulit sampai dia meninggal, dan sehingga lewat dia meninggal itu baru keluarganya menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya mandi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya begitu bersyukur juga karena ada di kalangan kita juga semasa PKP ini yang begitu ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya untuk di kalangan kita, tapi mari kita melihat orang-orang yang bukan dari kalangan kita juga, karena mereka itulah yang harus mau kita saksikan kebaikan Tuhan. Kalau setakat menderma saja, kerajaan sendiri pun banyak menderma untuk kita. Dan apakah perbuatan-perbuatan itu juga akan kita lakukan sama seperti mereka. Tapi orang-orang yang percaya, perbuatan mereka adalah lebih daripada apa yang kerajaan sendiri berikan kepada kita. Dan inilah akan menjadi saksi bagi Kristus kalau kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dapat melakukan sesuatu. Tapi Roh Kuduslah yang dapat memimpin kita supaya kita boleh membantu, boleh menolong orang lain. Dengan itu Tuhan mengerjakan sesuatu bagi orang-orang yang ditolong itu. Melalui dengan perbuatan kita, maka mereka akan diberkati dan mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara yang saya mandi dalam nama Tuhan Yesus, selain daripada menjadi saksi ataupun seperti yang Tuhan tunjukkan dengan amanat agungnya, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menurut apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan itu juga adalah satu tugasan yang harus dilakukan. Dan selain itu juga seperti di dalam Yakobus mengatakan, Yakobus pasal 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, itulah yang juga suatu tugasan. Selain daripada menjaga sesama kita, kita juga akan mengunjungi anak yatim piatu, anak yatim piatu, janda-janda, dan mereka membutuhkan semuanya ini. Inilah suatu ibadah yang sejati seperti Yakobus katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa inilah suatu persiapan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diberi tanggung jawab untuk semuanya ini. Dan sebagaimana di dalam pembacaan kita juga tadi, bahwa malam itu adalah suatu yang di mana orang-orang tidak dapat melakukan pekerjaan. Seperti mana Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat pasal 9 ayat 4 mengatakan demikian. Yohanes 9 ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa malam yang di mana 10 gadis itu tertidur itu melambangkan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan datang malam di mana semua orang tidak akan melakukan pekerjaannya. Bahwa bukan maksudnya malam yang dikatakan itu malam seperti yang kita mau tidur, adalah malam ini adalah menyatakan sesuatu kesukaran. Malam di mana orang-orang tidak boleh bekerja lagi, tidak boleh buat apa-apa lagi. Nah, satu yang nyata pada hari ini, di mana kita lalui selama PKP ini, di mana kita sendiri tidak boleh turun kerja, di mana kita tidak boleh keluar berjalan-jalan, dan di mana kita sendiri pun tidak boleh ke gereja lagi berkumpul. Dan inilah masa malam yang seperti yang Tuhan Yesus katakan ini, bahwa akan datang seperti ini, mungkin lebih teruk lagi daripada ini. Kalau kita melihat pada masa-masa ini, di mana ada kawin online, dan saya percaya mungkin kalau terjadi berpanjangan, apakah gereja juga akan berbuat demikian? Nah, saudara-saudara yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa masa-masa ini di mana Tuhan Yesus mengingatkan, hanya waktu siang itu adalah masa yang sesuai untuk kita bekerja. Hanya waktu siang itu masa yang begitu indah sekali bagi kita mengerjakan kerohanian kita. Karena dikatakan malam itu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, selalu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi walaupun mungkin orang mengatakan kenapa malam tidak boleh bekerja, sedangkan pada masa ini orang bekerja sampai siang. Dan ini secara manusia, tapi secara rohania itu adalah sesuatu yang membuat imannya adalah iman yang begitu sukar sekali, di mana dia tidak sukar untuk berdoa, sukar untuk baca firman, sukar untuk mau ke kebaktian, dan sukar untuk mendengar khotbah-khotbah. Demikianlah masa-masa gelap yang Tuhan Yesus katakan ini. Dari itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang terakhir di dalam pembacaan kita, di dalam Matius 25 ayat 13 ini mengatakan demikian. Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara-saudara yang di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa berjaga-jaga itu adalah satu peringatan, di mana Yesus Kristus mengakhiri daripada cerita ke-10 gadis ini, bahwa yang penting di sini adalah berjaga-jaga. Bagaimana kita menjagakan iman kita supaya kita masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Haleluya, Tuhan Yesus yang telah menyatakannya. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Banyak orang yang hanya menumpukan
berjaga-jaganya kepada sesuatu yang di mana Tuhan Yesus akan datang tidak lama lagi, tapi tidak berjaga-jaga akan dirinya sendiri. Di dalam bahasa aslinya, berjaga-jaga itu adalah korikorio, yang mengatakan demikian, yaitu menaruh sesuatu ataupun maksud menaruh sesuatu akan sesuatu hal, ataupun menjaga nyala pelitanya sehingga tidak akan padam. Ini dikatakan berjaga-jaga dalam bahasa Yunaninya. Jadi saudara-saudara yang seiman, kerap kali kita berjaga-jaga, kita menjaga supaya jangan pelita itu padam, jangan pelita itu kehabisan minyak, tapi kita berjaga-jaga sampai pelita itu senantiasa bernyala. Ada juga kita menanti-nantikan tentang dunia yang akan berakhir, tapi ada juga satu perkara yang kita tidak lupa, ataupun ada satu perkara yang kita tidak perhatikan, yaitu kiamatnya diri kita sendiri. Inilah yang penting yang harus kita mau jaga untuk menantikan kedatangan. Selain menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita juga akan menantikan bagaimana pengakhiran usia kita, bagaimana Tuhan Yesus akan memanggil secara pribadi kita. Dan jangan kita merasa bahwa saya boleh buat ini lagi, boleh buat itu lagi, karena kita tidak tahu berapa masa Tuhan tentukan untuk kita. Karena itu, mari kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan secara umum dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan secara pribadi. Bahwa saatnya memang akan tiba. Tuhan berfirman demikian, bahwa pada masa itu kita tidak tahu bila masa dan bila saat, tapi hanya berjaga-jaga itu saja yang boleh membuat kita turut di dalam perjamuan itu. Seperti kelima gadis tadi itu, mereka siap untuk masuk di dalam perjamuan itu. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu, mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Nah, banyak orang-orang yang akan mengatakan suatu hari nanti, seperti yang Tuhan firmankan, bahwa Tuhan, bukankah kami yang mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat-mujizat demi nama-Mu? Tapi Tuhan berkata, nyala kamu, hai kamu semua orang yang membuat kejahatan. Dan seperti kalimat gadis yang bodoh ini juga, pengantin mempelai itu mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan, betapa malangnya kita kalau kita tidak dapat masuk di dalam perjamuan kawin itu. Betapa malangnya kalau kita selama ini begitu giat, tapi pada akhirnya kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Betapa malangnya kalau kita mengakhiri kehidupan kita dengan kegagalan. Oleh itu saudara-saudara saya sorkan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siap berjaga-jaga senantiasa. Walaupun kita di dalam PKP, walaupun kita mungkin tertekan dengan hal-hal pekerjaan, makanan, maupun tidak bebas keluar kemana-mana, mari sentiasa kuat di dalam Tuhan. Jangan biarkan itu mempengaruhi, jangan biarkan itu yang dapat menyelewengkan iman kita, lalu melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dari itu saudara-saudara yang saya mandi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama untuk menjaga pelita kita, untuk menjaga firman Tuhan di dalam diri kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
seperti Mazmur katakan di dalam 119 ayat 105. Begitu dia katakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pelita itu adalah terang bagi kaki kita dan bagi jalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai mempertingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita bermain-main lagi, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sudah akhir sekali. Kita akan persiapkan, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Apa yang kurang mari kita kasih giatkan, pertambahkan apa yang masih kurang, supaya kita tidak akan tertinggal pada saat mempelai itu akan datang. Terima kasih atas firman ini. Mari kita berdoa. Nama Tuhan Yesus kita dimuliakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami terbatas untuk menyampaikannya, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan satu pengertian yang baru untuk kami semua. Walaupun firman ini hanya sudah berulang-ulang kami sudah mendengarnya, tapi kami percaya Roh Kudus akan membuat itu menjadi baru di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami memohon supaya Tuhan akan terus memberikan kami pengajaran, berikan kami satu pengertian, terus menerus mengalir dengan kebenaran-Mu, agar kami semakin hari semakin kami dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin keakraban kami dengan Engkau akan berlaku ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Bapa di surga. Kami mengetahui bahwa hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang sukar, dan kami membutuhkan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus supaya membantu kami untuk terus-menerus hidup di dalam iman percaya kami dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami sentiasa dilindungi oleh kuasa dan keajaiban Tuhan melalui dengan segala pertolongan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, biarlah sementara kami hidup dalam dunia ini, biar kami menjadi saksi Tuhan, menjadi satu cermin kepada orang-orang yang di sekitar kami, supaya mereka melihat bagaimana hidup orang-orang yang percaya. Melalui dengan sikap, melalui dengan pertuturan percakapan kami, mereka akan dibangun dengan iman percaya mereka. Mereka akan tertarik dengan segala pendekatan-pendekatan maupun melalui dengan pergaulan-pergaulan orang-orang yang percaya. Dan melalui dengan itu Tuhan, biar jiwa-jiwa mereka dipulihkan, diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang akan kelihatan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama, berkati jemaat Tuhan yang mendengar. Berkati sepanjang minggu ini di mana kami melaluinya. Kami mau berdoa Tuhan, supaya pemeliharaan-Mu kepada kami semua sentiasa dinaungi oleh kuasa-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, dimana kami pun berada berjalan, biar tangan dan Mu yang kuasa itu Tuhan dapat memimpin kami. Ya Engkau dapat nyakan segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan daripada sakit penyakit yang kami hadapi pada masa ini. Kami semua dijauhkan daripada semuanya Tuhan. Biar melalui ini dapat memproseskan iman kami semua, dan iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami menunaikan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.